Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Sumatera Selatan ingin mempresentasikan cerita rakyat yang berjudul Asal-Usul Pulau Kemarau. Nama saya Alpasa Yumayroh, lalu ada Fahrul Rozi, Hedi Yusuf Rahman, dan juga Imam Habib Basultan. Untuk sinopsis asal-usul Pulau Kemarau akan dibacakan oleh Imam. Dikisahkan seorang saudagar Tiongkok bernama Tan Bun An menjalin kasih dengan perempuan asli Palembang yang bernama Siti Fatimah. Tan Bun An kemudian mengajak Siti Fatimah berkunjung ke rumah untuk mendapat restu pernikahan. Setelah berkunjung, Tan Bun An dan Siti Fatimah langsung kembali ke Palembang dan membawa hadiah 9 buah guci pemberian orang tua dari Tan Bun An. Ketika di perairan Sungai Musi, Tan Bun An membuka hadiah dari orang tuanya. Terkaget-kaget dapati isi guci tersebut hanyalah sawi-sawi asin tanpa berkilir panjang. Kemudian Tan Bun An membuang semua guci tersebut ke Sungai Musi. Ketika ingin membuang hadiah yang ke-9, guci tak sengaja pecah dan Tan Bun An pun mendapati ada harta karun di dalam sawi-sawi asin tersebut. Tan Bun An menyesali perbuatannya dengan langsung terjun ke sungai cari harta yang telah dibuangnya. Melihat kejadian itu, seorang pengawal juga turut menceburkan diri. Melihat Tan Bun An dan pengawalnya tak kunjung tiba di permukaan, Siti Fatimah akhirnya juga menceburkan dirinya ke sungai. Ketiga orang itu pun akhirnya menghilang bersama dengan harta yang telah dibuang Tan Bun An ke perairan Sungai Musi. Untuk unsur kebudayaannya akan dibacakan oleh Hedi Yusuf Rahman. Silakan. Unsur kebudayaan pada cerita rakyat tersebut yaitu ada bahasa. Dalam cerita rakyat asal-usul Pulau Kemarau menggunakan bahasa Palembang, yaitu bahasa yang berasal dari Sumatera Selatan. Sistem pengetahuannya, masyarakat Palembang memiliki keahlian dalam menciptakan karya seni yang indah. Salah satu contohnya adalah kain songket yang terbuat dari sutra yang dikombinasikan dengan benang emas, dan juga ukiran kayu yang motifnya dipengaruhi oleh desain Cina dan Buddha. Sistem kepercayaan pada cerita ini yaitu adalah agama Buddha di masa kerajaan Sriwijaya. Sistem mata pencahariannya pada cerita ini yaitu masyarakatnya adalah berdagang. Sistem peralatan hidup dan teknologi pada cerita tersebut yaitu masyarakatnya menggunakan cara-cara atau teknik memproduksi, memakai serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Contohnya seperti gergaji, golok, pisau kampalan, beliung, tembilang, cangkul, tengkuit, lengung, dan bubu. Sistem kemasyarakatannya yaitu masyarakat Palembang menganut sistem patrilineal dalam keluarga yang sangat membatasi gerak kerabat perempuan mereka. Sedangkan prinsip hubungan kekerabatan masyarakat suku Palembang adalah bilateral. Keseniannya yaitu ada kesenian tari gending Sriwijaya yang mana merupakan tarian kolosal peninggalan kerajaan Sriwijaya, yaitu merupakan tarian penyambutan bagi tamu kerajaan. Selanjutnya, cover cerita akan dibacakan oleh Alpasa Yumayroh. Selanjutnya ada cover cerita. Cover cerita ini yang pertama adalah ilustrasi dari Pulau Kemarau, di mana
pulau tersebut merupakan timbunan tanah atau gundukan hingga membentuk sebuah pulau yang merupakan makam Tan Bun An, Siti Fatimah, dan juga pengawalnya. Selanjutnya ada ilustrasi dari kapal yang membawa 9 guci berisi emas dengan ditutupi sayur sawi. Yang ketiga adalah ilustrasi dari 8 guci yang dibuang Tan Bun An karena mengira bahwa guci tersebut merupakan sayuran busuk, bukanlah emas. Yang keempat ialah ilustrasi Sungai Musi. Yang kelima adalah latar langit sore yang menggambarkan suasana pada saat itu, di mana Tan Bun An dan pengawalnya tidak kunjung kembali setelah menceburkan diri ke Sungai Musi. Selanjutnya adalah sosok Tan Bun An yang membawa guci terakhir. Ketika hendak dibuang, guci tersebut pecah dan terdapat emas di dalamnya. Kemudian ada sosok Siti Fatimah yang menyusul Tan Bun An dengan menceburkan diri ke Sungai Musi. Berikutnya adalah ilustrasi mengenai pakaian adat. Untuk wanitanya ialah Siti Fatimah menggunakan mahkota kesuhan yang memiliki arti seorang perempuan harus memiliki sifat keibuan. Yang kedua adalah cempako yang dipakai di kepala tusuk di gelung malang. Selanjutnya ialah ada sanggul malang yang merupakan rambut yang digelung agar terlihat rapi. Yang keempat ada kebo munggah atau kalung tapak jajo, memiliki simbol kesuburan dan dipandang sebagai penolak penjahat-jahat. Selanjutnya ialah ada gelang palak kulo, kemudian ada pending, yaitu ikat pinggang yang berbentuk lempengan emas, yang memiliki simbol laki-laki dan perempuan harus siap menjalani kehidupan. Selanjutnya ialah busana ini didominasi oleh warna merah dengan benang emas, berasal dari tenunan kain songket berunsur gemerlap dan keemasan, sesuai dengan citra Sriwijaya pada zaman dahulu yang dikenal masyarakat dunia sebagai Swarna Dipa atau Pulau Emas. Kemudian ada jubah labu yang merupakan baju tradisional Cina yang biasanya digunakan saat tahun baru Cina dan dipakai oleh para laki-laki keturunan Tionghoa. Kemudian ada tembikar dan keramik Tiongkok, merupakan hasil dari seni membuat barang-barang dari tanah liat yang dilakukan oleh bangsa Tionghoa. Selanjutnya ada tokoh dan latar yang akan dibacakan oleh Farul Razi. Baik, di tokoh cerita ini ada Tan Bun An, Siti Fatimah, pengawal, dan untuk latar dan tempat, nah latar daerahnya yaitu Pulau Kemaroh atau berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk latar tempatnya yaitu di Kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi, dan di atas kapal. Lanjut untuk yang terakhir, pesan moral. Nah, pesan moral dari cerita rakyat asal Sumatera Selatan ini, yaitu asal usul Pulau Kemaroh, yaitu segala sesuatu harus diteliti terlebih dahulu. Jangan terburu-buru menilai dan mengambil keputusan. Nah, untuk motif background yang dipakai di presentasi ini ada songket ya. Songket ini kegunaannya ya sangat penting bagi masyarakat Palembang. Dahulu songket merupakan pakaian yang mencerminkan kedudukan seseorang dalam masyarakat Palembang. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.